Pagi di rumah Depok itu berjalan seperti biasa. Ratna Wulandari bangun sebelum jam 6, menyiapkan air panas, lalu menyiram tanaman di teras tanpa tergesa. Tidak ada perubahan mencolok sejak 2 tahun terakhir. Jadwal tetap rapi. Rumah bersih. Semua tampak terkendali, seolah kehilangan sudah selesai diurus. Lingkungan sekitar melihat Ratna sebagai janda yang kuat. Tidak banyak cerita. Tidak sering mengeluh. Saat ditanya kabar, jawabannya singkat dan aman. Senyum tipis cukup untuk menghentikan percakapan lebih jauh. Dari luar, hidupnya terlihat stabil, bahkan membosankan. Di dalam rumah, waktu terasa berbeda. Jam dinding berdetak jelas, terutama ketika televisi dimatikan. Rak buku masih sama. Sofa tetap di tempatnya. Beberapa sudut sengaja tidak diubah. Bukan karena harapan, hanya karena tidak ada alasan kuat untuk memindahkannya. Hari itu Ratna membuka lemari dokumen di ruang kerja kecil. Bukan karena rencana besar, hanya ingin merapikan berkas yang mulai menumpuk. Map-map lama ditarik satu persatu, disusun ulang berdasarkan tahun dan jenis. Tangannya bergerak otomatis, seperti pekerjaan yang sudah dihafal. Nama Arif Pratama muncul di hampir setiap lembar. Surat pajak, kontrak lama, catatan bank. Semua resmi. Semua tertib. Tidak ada yang aneh. Setidaknya, begitu yang terlihat di permukaan. Ratna menandai beberapa dokumen yang sudah tidak relevan, lalu memisahkannya untuk disimpan terpisah. Sebuah map coklat tua tertinggal di dasar lemari. Bukan baru, tapi jarang dibuka. Sampulnya sedikit pudar, sudutnya terlipat. Di dalamnya terselip beberapa lembar kertas tambahan yang tidak tercantum di daftar sebelumnya. Alamat tercetak jelas. Wilayah Bogor. Nama jalan yang tidak familiar. Ratna berhenti sejenak. Kertas itu tidak langsung dipindahkan. Tidak juga dibaca ulang dengan saksama. Hanya diletakkan di meja, terpisah dari tumpukan lain. Tidak ada reaksi berlebihan. Tidak ada gerakan panik. Wajah tetap tenang. Seperti sedang memutuskan urusan kecil. Pekerjaan merapikan dilanjutkan sampai sore. Lemari tertutup rapi. Map-map tersusun kembali. Saat lampu ruang kerja dimatikan, satu berkas masih tertinggal di atas meja. Alamat itu tidak dibuang. Tidak disimpan. Hanya dibiarkan. Seolah menunggu waktu yang belum ditentukan. Map pajak itu sebenarnya sudah berpindah tempat. Ratna Wulandari menaruhnya kembali ke rak bawah, di antara dokumen tahunan yang jarang disentuh. Namun sebelum benar-benar menutup lemari, satu lembar kertas tertarik keluar, seolah tersangkut dengan sengaja. Kertas itu berbeda dari yang lain. Bukan salinan, bukan ringkasan. Formatnya sederhana, tercetak rapi, dengan kop instansi yang masih jelas. Tahun tertera 2 tahun sebelum Arif Pratama meninggal. Di bagian alamat, bukan rumah Depok yang selama ini dikenalnya. Nama jalan itu asing. Tidak pernah disebut dalam obrolan keluarga. Tidak muncul di percakapan ringan. Juga tidak tercatat di buku agenda lama. Ratna membaca pelan, bukan karena sulit, tapi karena ingin memastikan tidak salah lihat. Tidak ada reaksi mendadak. Tidak ada tarikan napas panjang. Jari hanya berhenti sebentar di ujung kertas. Lalu menelusuri baris berikutnya. Di bawah alamat, tercantum nama penerima pajak. Bukan nama Ratna. Bukan pula nama Arif. Nama itu sederhana. Terlalu biasa untuk menimbulkan kepanikan. Tapi cukup berbeda untuk terasa janggal. Selama 20 tahun pernikahan, Ratna hafal hampir semua relasi administratif Arif. Rekening, asuransi, cicilan. Semua pernah dibicarakan, meski singkat. Nama ini tidak termasuk di dalamnya. Lembar itu tidak langsung dikembalikan ke map. Ratna menaruhnya di atas meja makan, berdampingan dengan buku catatan kecil. Pulpen diambil. Tanpa banyak pertimbangan, alamat tersebut disalin, lengkap dengan nama dan kode pos. Tulisan rapi, tidak tergesa, seperti mencatat daftar belanja. Setelahnya, kertas pajak dilipat kembali dan dimasukkan ke map semula. Lemari ditutup.
Tidak ada usaha mencari penjelasan tambahan. Tidak ada panggilan telepon. Tidak juga membuka mesin pencari. Hari dilanjutkan seperti biasa, seolah tidak ada temuan berarti. Sore menjelang malam, buku catatan itu dipindahkan ke laci dapur. Tidak dibuang. Tidak disobek. Disimpan bersama nota lama dan kartu garansi yang jarang diperiksa. Ratna tahu letaknya, dan itu sudah cukup. Malam datang tanpa perubahan mencolok. Lampu dimatikan satu persatu. Saat berbaring, pikiran tidak berlarian kemana-mana. Namun di antara jeda sebelum tidur, nama yang tak pernah dibahas itu muncul singkat, lalu mengendap, menunggu giliran untuk dipertanyakan. Beberapa hari berlalu tanpa perubahan berarti. Ratna Wulandari tetap berangkat belanja pagi, menyiram tanaman, lalu duduk sebentar di teras sebelum matahari naik tinggi. Buku catatan di laci dapur tidak disentuh. Alamat di dalamnya tetap utuh, tidak dicoret, tidak ditambah keterangan apapun. Setiap kali laci dibuka untuk mengambil gunting atau korek api, mata Ratna sempat melirik ke sudut tempat buku itu disimpan. Tidak lama. Cukup sekilas, seperti memastikan sesuatu masih ada. Setelah itu, aktivitas dilanjutkan tanpa jeda. Pikiran tentang alamat di Bogor muncul di waktu-waktu yang tidak tepat. Saat antre di kasir, ketika menunggu air mendidih, bahkan ketika mendengar motor berhenti di depan rumah. Tidak ada dorongan kuat untuk segera bertindak, hanya rasa tidak nyaman yang menetap. Ada batas yang terasa samar. Privasi orang hidup mudah dilanggar. Privasi orang mati berbeda urusannya. Arif Pratama sudah tidak ada. Dan Ratna sadar betul betapa jarangnya ia membuka masa lalu suaminya tanpa alasan jelas. Selama ini, yang tersisa dibiarkan tetap begitu. Rasa bersalah muncul bukan karena kecurigaan, melainkan karena niat. Mengecek alamat itu terasa seperti membuka sesuatu yang sengaja ditutup. Bukan oleh orang lain, melainkan oleh Arif sendiri. Ratna tidak ingin menjadi orang pertama yang melanggar kesepakatan yang tidak pernah diucapkan. Suatu pagi, kunci mobil diambil dari gantungan. Tas tangan disiapkan. Dompet dicek seperti biasa. Mesin mobil sempat dinyalakan, lalu dimatikan kembali. Ratna duduk di balik kemudi lebih lama dari biasanya, menatap jalanan perumahan yang masih sepi. Tujuan belum disebutkan. Tidak diucapkan, bahkan dalam hati. Hanya ada arah samar yang tertahan oleh pertimbangan sederhana. Hari ini bukan waktu yang tepat. Alasan itu terdengar cukup masuk akal untuk dituruti. Kunci mobil dikembalikan. Pintu ditutup pelan. Buku catatan tetap di tempatnya. Ratna tahu keputusan sudah diambil, meski belum dijalankan. Alamat itu tidak lagi sekadar catatan. Suatu hari, langkah akan menuju ke sana. Bukan sekarang, tapi tidak selamanya ditunda. Perjalanan ke Cilengsi memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Lalu lintas padat di beberapa titik. Sisanya lengang dengan deretan rumah yang bentuknya nyaris seragam. Ratna Wulandari memperlambat mobil saat nama jalan yang dicatatnya muncul di papan kecil pinggir jalan. Rumah itu berdiri di tengah deretan bangunan satu lantai. Cat krem masih bersih. Pagar besi tertutup rapat, tapi tidak berkarat. Tidak ada rumput liar menjalar. Tidak ada selebaran menumpuk di depan pintu. Kesan pertama terlalu rapi untuk sesuatu yang ditinggal lama. Ratna memarkir mobil di seberang jalan. Tidak langsung turun. Pandangan menyapu halaman depan, jendela, dan atap. Tirai terpasang rapi. Pot tanaman tertata di sudut teras. Beberapa masih tampak segar. Tidak ada tanda rumah kosong yang biasanya mudah dikenali. Seorang ibu lewat sambil menuntun sepeda anaknya. Tatapan singkat sempat beradu, lalu berlalu tanpa sapa. Lingkungan itu hidup, tapi tidak ramai. Tidak ada kesan terburu-buru. Tidak ada suasana rumah singgah yang jarang dikunjungi. Ratna akhirnya turun dari mobil. Langkahnya pelan, bukan karena ragu, melainkan mencoba menangkap detail yang terlewat. Di dekat pagar, terdapat tempat sampah kecil yang terlihat baru dikosongkan. Tidak penuh, tidak bau. Sesuatu yang terlalu diperhatikan untuk rumah tanpa penghuni tetap. Pintu pagar tidak terkunci rapat, hanya diselipkan.
Ratna tidak membukanya. Berdiri beberapa detik di depan, memperhatikan bekas tapak kaki di lantai teras yang belum sepenuhnya hilang. Bukan jejak lama. Terlalu jelas untuk diabaikan. Angin membawa suara dari dalam kompleks. Pintu rumah lain terbuka. Televisi menyala, panci beradu. Semua terdengar normal. Justru normalitas itu yang terasa ganjil. Tidak ada jarak emosional yang biasanya melekat pada properti kosong. Ratna mundur satu langkah. Pandangan kembali ke fasad rumah, mencoba menempatkan bangunan itu sebagai milik Arif Pratama. Bukan sebagai aset, bukan sebagai investasi. Terlalu banyak tanda kehidupan untuk sekadar properti pasif. Mobil kembali dinyalakan. Tidak ada usaha masuk hari itu. Tidak ada catatan tambahan. Namun saat meninggalkan lokasi, satu kesimpulan terbentuk tanpa perlu diucapkan. Rumah ini bukan peninggalan mati. Ada aktivitas, ada rutinitas, dan kemungkinan besar, ada orang lain yang masih datang ke sini. Keesokan harinya Ratna Wulandari kembali ke Cilengsi. Bukan dengan rencana jelas, hanya dorongan untuk memastikan kesan kemarin tidak keliru. Mobil diparkir sedikit lebih dekat, tidak tepat di depan rumah, cukup untuk terlihat seperti tamu yang salah alamat. Pagar rumah itu masih tertutup setengah. Posisi sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan berarti. Ratna berdiri beberapa langkah dari teras, berpura-pura membaca pesan di ponsel. Dari sudut mata, gerak di rumah sebelah tertangkap samar. Seorang pria parubaya keluar sambil membawa ember. Wajahnya ramah, tipe yang mudah menyapa orang asing. Tatapan singkat berubah jadi senyum kecil. Cari siapa? Bu? Tanyanya ringan. Ratna menyebut alamat dengan hati-hati, seolah sedang memastikan. Pria itu mengangguk cepat. Terlalu cepat untuk orang yang hanya mengenal sebatas lokasi. Oh, rumah Pak Arif. Jawabnya santai. Nada suaranya datar, seperti menyebut nama tetangga yang sering disapa. Beliau biasanya datang sore. Orangnya baik. Kata-kata itu menggantung di udara. Nama Arif Pratama disebut tanpa ragu, tanpa jeda berpikir. Seolah sudah jadi bagian dari keseharian di lingkungan itu. Ratna tidak langsung merespons. Ada jeda kecil sebelum ia mengangguk tipis. Sudah lama nggak kelihatan, lanjut pria itu, tanpa diminta. Terakhir sebelum sakit, kalau nggak salah. Ratna menahan napas sebentar. Tidak ada koreksi. Tidak ada penjelasan bahwa Arif telah meninggal 2 tahun lalu. Informasi itu terasa terlalu berat untuk disisipkan di obrolan singkat di pinggir pagar. Percakapan berakhir cepat. Pria itu kembali ke urusannya, seolah tidak baru saja menyebut sesuatu yang menggeser dasar pemahaman Ratna tentang hidupnya sendiri. Lingkungan kembali sunyi, hanya suara air dan langkah kaki menjauh. Ratna berdiri beberapa detik lebih lama. Pandangan tertuju ke rumah yang masih tampak terawat itu. Ingatan tentang Arif sebagai suami yang jarang keluar malam, yang pulang tepat waktu, mulai terasa tidak utuh. Kesan tentang pria yang dikenalnya selama 2 dekade bergeser perlahan. Bukan runtuh seketika, tapi retak halus yang sulit diperbaiki. Nama yang disebut dengan santai tadi meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus. Ratna kembali ke mobil tanpa menoleh lagi. Dalam perjalanan pulang, bayangan Arif tidak lagi utuh seperti sebelumnya. Ada bagian yang tidak pernah ia lihat, dan baru sekarang terasa kehadirannya. Siang itu langit Cilengsi mendung tipis. Ratna Wulandari datang lebih awal dari hari sebelumnya. Jalanan masih lengang. Sebagian rumah tertutup rapat. Tidak ada aktivitas mencolok di sekitar rumah yang sejak kemarin menyisakan pertanyaan. Kali ini Ratna turun dari mobil tanpa ragu. Langkah diarahkan langsung ke pagar. Dorongan untuk melihat lebih dekat terasa wajar, hampir logis, seperti menuntaskan urusan yang tertunda. Tidak ada lagi upaya berpura-pura tersesat. Pagar didorong perlahan. Tidak berbunyi. Teras bersih. Lantainya dingin saat diinjak. Pot-pot tanaman berjejer rapi di sisi kanan. Sebagian berisi bunga yang baru disiram. Air masih menyisakan jejak di bawahnya. Ratna berhenti di depan salah satu pot besar. Letaknya tidak sembarangan, agak tersembunyi dari pandangan jalan.
Tanah di dalamnya tampak sedikit tergeser, tidak padat seperti pot lain. Sebuah gerakan kecil dilakukan, nyaris refleks, saat pot itu digeser beberapa senti. Di bawahnya, sesuatu berkilat sebentar. Sebuah kunci. Tidak dibungkus plastik. Tidak dikubur dalam-dalam. Diletakkan begitu saja, pas di bawah pot. Seolah pemiliknya yakin tidak akan dicari orang lain. Lokasi yang terlalu spesifik untuk disebut kebetulan. Ratna memungut kunci itu. Beratnya biasa. Bentuknya standar. Tidak ada gantungan. Tidak ada penanda. Benda sederhana yang tiba-tiba terasa memikul banyak arti. Tangan menggenggamnya cukup lama sebelum bergerak ke arah pintu. Tidak ada suara dari dalam rumah. Tidak ada tanda keberadaan orang lain. Ratna menempelkan telinga sebentar, lalu menarik napas pendek. Kunci dimasukkan ke lubang. Putaran pertama terasa serat, lalu bergerak mulus. Pintu terbuka. Udara di dalam rumah tidak pengap. Tidak berdebu. Aroma pembersih lantai masih samar tercium. Ratna melangkah masuk satu langkah, lalu menutup pintu di belakangnya tanpa suara. Ruang tamu tertata rapi. Sofa bersih. Meja bebas debu. Jam dinding berdetak pelan. Tidak ada kesan rumah kosong yang lama ditinggal. Tidak ada lapisan diam yang biasanya menyelimuti bangunan tak berpenghuni. Segalanya terasa dipakai, dirawat, dan diperhatikan. Ratna berdiri di tengah ruangan. Kunci masih di genggaman. Pada titik itu, tidak ada lagi jarak aman antara dugaan dan kenyataan. Langkah yang diambil barusan tidak bisa ditarik kembali. Rahasia itu kini bukan hanya alamat, melainkan ruang yang sudah dimasuki. Ruangan pertama yang dilewati Ratna Wulandari terasa akrab, tapi tidak sepenuhnya. Tata letaknya sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Sofa menghadap televisi kecil. Meja kopi bersih. Hanya ada tisu dan satu majalah lama. Tidak ada barang mewah. Tidak ada upaya membuat kesan sementara. Langkah berlanjut ke arah dapur. Piring tersusun rapi di rak terbuka. Gelas bening berjajar. Beberapa masih meninggalkan bekas air kering. Di sudut meja, terdapat buku catatan kecil dengan sampul tipis. Ratna membukanya tanpa banyak pertimbangan. Isinya daftar belanja. Tanggal-tanggal tercatat rapi. Beras, telur, sabun cuci, minyak goreng. Bukan daftar sekali beli. Catatan itu menunjukkan rutinitas. Ada pola mingguan, bahkan koreksi kecil di beberapa baris, tanda sering dipakai. Ratna menutup buku itu pelan. Pandangan beralih ke dinding dekat ruang makan. Beberapa foto dipasang sederhana, tidak dibingkai mewah. Seorang pria berdiri di depan rumah yang sama, mengenakan kemeja santai. Wajahnya dikenali seketika. Arif Pratama terlihat lebih rileks. Senyum kecil yang jarang muncul di foto keluarga. Di foto lain, Arif duduk di kursi teras, tangan memegang gelas. Tidak ada orang lain di dalam bingkai. Tapi posisi kamera terlalu dekat untuk disebut hasil jepretan acak. Seseorang ada di baliknya. Ratna bergeser ke kamar. Lemari pakaian setengah terbuka. Di dalamnya tergantung kemeja kerja, jaket tipis, dan beberapa kaos rumah. Semuanya bersih, tidak berdebu. Susunannya rapi, seperti baru dipakai dan dikembalikan ke tempatnya. Spray di ranjang tertata, bantal tidak mengempis. Tidak ada aroma apek. Jendela sedikit terbuka, udara mengalir pelan. Kesan singgah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa adalah kehidupan yang berjalan terpisah. Ratna berdiri di ambang pintu kamar lebih lama dari yang direncanakan. Tidak ada keinginan segera pergi. Tidak juga dorongan menyentuh lebih banyak barang. Tubuhnya diam, seolah memberi waktu bagi pikiran untuk mengejar kenyataan. Jam dinding kembali terdengar jelas. Detiknya berjalan stabil. Ratna akhirnya duduk di kursi ruang tamu. Kunci rumah diletakkan di atas meja, bukan disimpan kembali. Keputusan kecil itu menahan langkah keluar. Untuk pertama kalinya sejak datang, Ratna memilih tetap di dalam, membiarkan jejak kehidupan lain itu berbicara tanpa dipercepat. Ratna Wulandari masih berada di rumah itu ketika sore mulai turun. Cahaya dari jendela bergeser perlahan,
jatuh di meja ruang makan yang sebelumnya luput diperhatikan. Di sana, beberapa lembar kertas terlipat rapi di dalam wadah kecil, bercampur dengan brosur dan struk belanja. Satu persatu diambil tanpa tergesa. Nota supermarket, tanda terima pengiriman, kertas tipis dari jasa kurir lokal. Semua tampak biasa, sampai satu detail berulang muncul di bagian penerima. Nama yang sama, ditulis dengan ejaan seragam. Tidak hanya sekali. Ratna membaca lebih teliti. Tanggal berbeda, tempat berbeda. Namun nama itu terus muncul, seolah menjadi titik tetap dalam aktivitas harian rumah ini. Bukan nama Ratna. Bukan pula nama Arif Pratama. Nama perempuan yang sederhana, tanpa embel-embel apapun. Beberapa paket tercatat dikirim sore hari. Ada juga yang diterima pagi. Catatan kecil di pojok kertas menunjukkan tanda tangan yang mirip, konsisten, tidak berubah-ubah. Bukan tulisan orang yang sekadar membantu mengambilkan barang. Ratna meletakkan nota-nota itu sejajar di atas meja. Susunannya rapi, hampir seperti pola. Tidak ada keterangan tambahan. Tidak ada pesan. Tidak ada catatan penjelas yang biasanya ditinggalkan untuk orang rumah. Nama itu berdiri sendiri, tanpa konteks. Pandangan Ratna beralih ke dapur, kerak sepatu, kegantungan jaket dekat pintu. Tidak ada petunjuk langsung. Tidak ada barang personal perempuan yang mencolok. Justru ketiadaan itulah yang membuat keberadaan terasa lebih nyata. Perasaan yang muncul tidak langsung berbentuk kemarahan. Lebih mirip dorongan ingin tahu yang mulai bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam. Nama itu terasa terlalu sering hadir untuk dianggap kebetulan, tapi terlalu rapi untuk disebut sembunyi-sembunyi. Ratna mengambil ponsel dari tas. Tidak langsung membuka mesin pencari. Nama tersebut diketik pelan di aplikasi catatan, berdampingan dengan alamat rumah ini. Setelahnya, kertas-kertas nota dilipat kembali, tapi tidak dimasukkan ke tempat semula. Sebelum pergi, Ratna memasukkan satu lembar nota ke dalam tas. Bukan yang paling baru, bukan pula yang paling lama. Dipilih secara acak, seolah mencoba bersikap netral. Namun langkah keluar rumah terasa berbeda dari saat masuk. Di dalam mobil, mesin belum dinyalakan. Nama perempuan itu kembali muncul di layar ponsel, kini berdiri sendiri, tanpa perlindungan konteks. Ratna tahu, sejak detik itu, pencarian tidak lagi berhenti pada rumah. Ada seseorang yang harus ditemukan, meski belum jelas untuk apa. Nomor itu didapat tanpa usaha berlebihan. Tercetak kecil di bagian bawah salah satu nota pengiriman. Nyaris tak terbaca jika tidak dicari. Ratna Wulandari menyalinnya ke ponsel, memastikan setiap angka tepat sebelum menyimpannya sementara. Panggilan pertama dilakukan di dalam mobil. Mesin masih mati. Nada sambung terdengar singkat, lalu terputus. Bukan sibuk, bukan dialihkan. Layar hanya menampilkan keterangan singkat yang terasa terlalu final. Ratna menunggu beberapa detik sebelum mencoba lagi. Hasilnya sama. Tidak ada dering panjang. Tidak ada suara otomatis. Nomor itu seperti tidak pernah ada. Ponsel diletakkan di kursi sebelah. Pandangan mengarah ke depan, ke jalan yang mulai ramai menjelang maghrib. Tidak ada reaksi spontan. Tidak ada umpatan. Kekecewaan muncul pelan, bukan karena panggilan gagal, melainkan karena kesan ditinggalkan dengan sengaja. Malam itu, percobaan diulang dari rumah Depok. Waktu berbeda, jaringan berbeda, nomor yang sama, hasil tetap, tidak aktif. Seolah orang di baliknya memilih untuk tidak bisa ditemukan, bahkan sebelum dicari. Ratna membuka kembali catatan di ponsel. Nama perempuan itu ditulis ulang, kini disertai nomor yang tidak menjawab. Tidak ada tambahan keterangan. Tidak ada tanda tanya. Hanya dua baris informasi yang berdiri sejajar, dingin dan rapi. Ada dorongan untuk menghapusnya. Menutup semuanya sebelum terlalu jauh. Namun jari berhenti tepat sebelum layar dikunci. Keputusan kecil diambil tanpa banyak pertimbangan. Nomor itu disimpan ke daftar kontak, lengkap dengan nama yang tertulis di nota. Telepon diletakkan terbalik di atas meja. Ratna berdiri,
mematikan lampu ruang tamu, lalu berjalan ke kamar. Rutinitas malam berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan mencolok. Tidak ada tangisan tertahan. Namun sebelum tidur, layar ponsel kembali menyala sebentar. Kontak baru itu masih ada. Tidak dipanggil. Tidak dihapus. Keberadaannya cukup untuk menambah satu lapisan frustrasi yang tidak mencari jalan keluar. Ratna mematikan layar dan membalikkan badan. Kegagalan menghubungi bukan akhir dari apapun. Hanya penanda bahwa jalur ini tidak akan mudah. Dan sejak nomor itu disimpan, kemungkinan untuk berhenti semakin kecil. Kunjungan berikutnya terasa berbeda sejak langkah pertama. Ratna Wulandari tidak lagi menyapu pandangan ke seluruh rumah. Arah tujuannya lebih sempit, lebih fokus. Lorong kecil di sisi kiri ruang tamu menarik perhatian sejak awal, meski sebelumnya sengaja dihindari. Di ujung lorong itu ada satu pintu yang tidak pernah terbuka. Berbeda dengan pintu lain yang dibiarkan setengah menganga, pintu ini tertutup rapat. Gagangnya bersih, tanpa goresan. Kunci terpasang rapi, bukan model lama yang mudah rusak. Ratna berdiri tepat di depannya. Jaraknya dekat, tapi belum cukup untuk disentuh. Tidak ada suara dari balik pintu. Tidak juga getaran halus yang menandakan keberadaan orang lain. Keheningan di titik itu terasa lebih tebal dibanding ruangan lain. Tangan terangkat, berhenti beberapa senti dari gagang pintu. Naluri bekerja tanpa diminta. Ruangan ini bukan sekadar kamar tambahan. Terlalu dijaga, terlalu dipisahkan dari alur rumah yang lain. Segala potongan informasi sebelumnya seperti mengarah ke sini, tapi belum bersatu. Ratna menempelkan telinga ke pintu. Tidak ada apa-apa. Namun justru ketiadaan suara itu menekan lebih kuat. Pintu ini menolak dibuka bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesunyian. Kunci cadangan masih tersimpan di tas. Letaknya mudah dijangkau. Satu gerakan saja cukup untuk menguji apa yang disembunyikan. Ratna tahu itu. Kesadaran tersebut membuat langkah mundur terasa lebih berat dari melangkah maju. Beberapa detik berlalu tanpa keputusan. Pandangan Ratna turun ke lantai. Kebayangan kakinya sendiri. Ada batas yang terasa jelas, meski tidak tertulis. Membuka pintu itu berarti mengubah bentuk pertanyaan menjadi jawaban. Dan tidak semua jawaban bisa dikembalikan. Ratna akhirnya menjauh dari pintu. Lorong ditinggalkan tanpa suara. Di ruang tamu, kunci rumah kembali diletakkan di tempat semula. Tidak ada usaha mencoba. Tidak ada catatan tambahan. Hari itu berakhir tanpa pengungkapan. Namun keputusan untuk berhenti bukan tanda mundur. Hanya penundaan yang disadari sepenuhnya. Ratna tahu, pintu itu akan dibuka. Bukan sekarang. Tapi sejak detik ini, penantian sudah dimulai. Pertemuan itu tidak direncanakan. Ratna Wulandari singgah di Rawamangun hanya untuk mengantar berkas lama yang diminta bagian arsip perusahaan Arif Pratama. Urusan singkat, tidak sampai 1 jam. Namun di ruang tunggu kecil itu, sebuah wajah lama muncul tanpa aba-aba. Bu Sriati terlihat menua, tapi masih mudah dikenali. Rambut disanggul sederhana. Nada bicaranya tetap lugas. Sapaan terjadi dengan canggung yang wajar. Dua orang yang saling mengenal tapi tidak cukup dekat untuk berbagi cerita panjang. Obrolan dimulai dari hal-hal aman. Kabar kesehatan, pekerjaan, perubahan kantor. Ratna menjawab seperlunya. Menjaga jarak tanpa terlihat menutup diri. Nama Arif muncul di tengah percakapan. Disebut sebagai kenangan singkat, bukan topik utama. Bu Sriati mengangguk pelan. Tatapannya sempat beralih ke lantai, lalu kembali naik, seolah menimbang sesuatu. Dulu sempat ada omongan, katanya ringan, hampir seperti bergosip di jam makan siang. Katanya Pak Arif punya keluarga kedua. Tapi ya, cuma cerita lama. Kalimat itu jatuh tanpa tekanan. Tidak ada nada sensasional. Tidak ada ekspresi bersalah. Hanya potongan informasi yang terlepas begitu saja. Seolah tidak penting. Ratna tidak langsung bereaksi. Wajahnya tetap datar. Punggungnya tidak menegang. Bu Sriati buru-buru menambahkan. Belum tentu benar, Bu. Namanya juga kantor.
Omongan orang. Ratna mengangguk. Tidak menyangkal. Tidak membela. Selama ini, setiap cerita miring tentang Arif selalu ia potong dengan penjelasan. Lembur. Tugas luar kota. Tanggung jawab kerja. Kali ini, alasan-alasan itu tidak keluar. Percakapan beralih cepat ke topik lain. Jadwal makan siang. Macet Jakarta. Harga kebutuhan pokok. Namun satu kalimat tadi sudah menancap. Tidak menusuk, tapi menekan dari dalam, perlahan. Saat berpamitan, Bu Sriati menepuk lengan Ratna singkat. Gestur simpati yang datang terlambat. Ratna membalas dengan senyum tipis. Cukup sopan untuk mengakhiri pertemuan. Di luar gedung, langkah Ratna melambat. Ingatan tentang Arif selama ini terasa berubah bentuk. Bukan rusak. Hanya tidak lagi utuh seperti yang ia jaga. Ada bagian yang selama ini ia lindungi tanpa diminta. Dalam perjalanan pulang, tidak ada usaha membenarkan cerita itu. Tidak ada pembelaan yang disusun di kepala. Ratna membiarkan kemungkinan itu ada, berdiri sejajar dengan kenangan baik yang tersisa. Sejak pertemuan singkat tadi, satu kebiasaan lama berhenti dengan sendirinya. Membela memori Arif dari hal-hal yang belum tentu ingin dibela. Sore itu Ratna Wulandari kembali ke rumah di Cilengsi tanpa persiapan panjang. Tidak ada daftar hal yang ingin dicek. Tidak juga rencana berapa lama akan tinggal. Tas diletakkan di kursi ruang tamu. Lalu lorong kecil di sisi rumah kembali menjadi tujuan utama. Pintu yang sama. Posisi tidak berubah. Tertutup rapat. Seolah menunggu dengan sabar. Ratna berdiri di depannya lebih lama dari sebelumnya. Tidak ada dorongan untuk menempelkan telinga. Tidak ada kebutuhan memastikan keheningan. Semua sudah cukup jelas. Kunci cadangan dikeluarkan dari tas. Benda itu sudah terbukti membuka pintu utama tanpa masalah. Logikanya sederhana. Jika rumah ini milik Arif Pratama, maka satu kunci seharusnya cukup. Dugaan itu terasa masuk akal, meski tidak pernah diuji. Lubang kunci ditemukan dengan mudah. Ratna memasukkan kunci perlahan. Putaran pertama tidak bergerak. Dicoba lagi. Sedikit ditekan. Tetap diam. Tidak macet. Tapi menolak. Seolah sejak awal memang tidak dimaksudkan untuk kunci ini. Ratna menarik kunci keluar. Lalu mencoba sekali lagi. Gerakan lebih tegas. Tapi tetap terkontrol. Tidak ada suara klik. Tidak ada tanda akan terbuka. Pintu itu berdiri tenang. Tidak bereaksi sama sekali. Beberapa detik berlalu. Kunci masih digenggam. Ratna menatap gagang pintu tanpa ekspresi jelas. Tidak ada kemarahan. Tidak juga kepanikan. Yang muncul justru kelelahan yang sulit dijelaskan. Seperti sudah berjalan jauh tanpa tahu jarak tempuhnya. Percobaan dihentikan. Kunci dimasukkan kembali ke tas. Tidak ada usaha mencari kunci lain. Tidak ada tindakan memaksa. Ratna tahu, kegagalan ini bukan soal alat yang salah, melainkan waktu yang belum tepat. Langkah menjauh dari lorong terasa lebih berat dibanding sebelumnya. Ruang tamu kembali sunyi. Jam dinding berdetak konsisten, mengisi celah yang tidak diisi apapun. Ratna duduk sebentar di sofa, menatap lantai tanpa fokus. Malam turun perlahan. Lampu rumah dinyalakan satu persatu. Bukan untuk kenyamanan, hanya agar ruangan tidak sepenuhnya gelap. Tidak ada keinginan langsung pulang ke Depok. Rumah itu terasa terlalu jauh, bukan secara jarak, melainkan secara batin. Ratna mengambil tas dan keluar. Mobil dinyalakan, tapi arah yang dipilih bukan jalur pulang. Sebuah penginapan kecil di tepi jalan raya menjadi tujuan tanpa banyak pertimbangan. Kamar sederhana cukup untuk satu malam. Di ranjang asing itu, Ratna berbaring tanpa mematikan lampu sepenuhnya. Kunci yang gagal tadi tidak lagi dipikirkan sebagai kekalahan. Lebih seperti penanda. Ada sesuatu yang tertahan di balik pintu itu, dan malam ini, ia memilih tidak mengejarnya. Pagi datang tanpa alarm. Ratna Wulandari bangun di kamar penginapan dengan perasaan yang tidak sepenuhnya segar. Cahaya masuk dari celah gorden. Jatuh tepat ke tas yang diletakkan di kursi. Di dalamnya, ada satu benda yang sengaja dibawa sejak kemarin. Ponsel lama Arif Pratama.
Benda itu sudah lama tidak disentuh. Disimpan rapi di laci rumah Depok, bersama charger yang hampir terlupakan. Ratna mengambilnya malam tadi bukan karena rencana, hanya karena terasa perlu. Pagi ini, layar dinyalakan setelah beberapa percobaan. Baterai menyala. Tidak ada kata sandi tambahan. Seolah Arif tidak pernah menganggap ponsel itu sebagai sesuatu yang perlu dijaga ketat. Menu pesan terbuka dengan lambat, memuat percakapan yang berhenti 2 tahun lalu. Tidak banyak kata. Sebagian besar pesan pendek. Instruksi. Pertanyaan singkat. Balasan seperlunya. Uang sudah ditransfer. Besok aku ke sana. Pastikan dia sudah makan. Tidak ada panggilan sayang. Tidak ada kalimat panjang yang mencoba menghibur. Ratna membaca satu persatu tanpa melompat. Tanggalnya berurutan, tersebar dalam rentang bertahun-tahun. Polanya konsisten. Arif jarang memulai percakapan dengan emosi. Hampir semua kalimat mengarah ke urusan praktis. Kebutuhan. Tanggung jawab yang ditunaikan tanpa komentar tambahan. Beberapa pesan dijeda berhari-hari. Tidak ada tuntutan dari pihak lain yang terlihat. Tidak ada drama yang biasa dibayangkan. Hanya percakapan kering yang berjalan terus. Seperti kewajiban yang tidak pernah ditulis resmi. Ratna berhenti di satu pesan yang dikirim larut malam. Isinya singkat. Aku tidak bisa lama. Tapi aku tetap datang. Tidak ada balasan setelah itu. Percakapan berlanjut ke topik lain keesokan harinya. Seolah kalimat tadi tidak perlu ditanggapi. Kebingungan muncul bukan karena isi pesan, melainkan karena nada keseluruhannya. Ini bukan hubungan yang digerakkan oleh keinginan. Tidak ada euforia. Tidak ada usaha menyembunyikan perasaan. Yang terlihat justru keteraturan yang dingin. Ponsel diletakkan di samping bantal. Ratna menatap langit-langit kamar yang polos. Gambaran tentang perselingkuhan yang selama ini muncul di kepala mulai bergeser. Terlalu rapi untuk disebut sekadar urusan rahasia. Terlalu konsisten untuk dianggap pelarian. Saat pesan terakhir dibaca, satu kesimpulan terbentuk tanpa disadari. Arif tidak hidup di dua dunia karena cinta yang berlebih. Ada sesuatu lain yang mengikatnya. Sesuatu yang dijalani dengan kesadaran penuh, bukan kebetulan. Ratna menutup menu pesan tanpa menghapus apapun. Ponsel itu tidak lagi terasa asing. Yang berubah justru cara memandang cerita ini. Bukan lagi soal dikhianati, melainkan tentang peran yang selama ini dijalankan tanpa pernah dijelaskan. Pertemuan terjadi di Ciputat, di warung kopi kecil dekat pasar. Tempatnya sempit, kursi plastik, meja sudah aus di bagian pinggir. Ratna Wulandari datang lebih dulu dan memilih duduk menghadap jalan, bukan karena ingin melihat siapa yang datang, hanya agar tidak perlu menatap terlalu lama. Perempuan itu muncul 10 menit kemudian. Maya Lestari berjalan tanpa ragu, membawa tas sederhana. Tidak ada sikap mencurigakan. Tidak juga ekspresi defensif. Saat pandangan mereka bertemu, Maya berhenti sebentar, lalu mendekat. Nama disebut singkat. Tidak ada jabat tangan. Tidak ada pelukan. Keduanya duduk berhadapan dengan jarak yang cukup aman. Pesanan minum datang cepat, mengisi jeda yang tidak perlu diisi percakapan. Maya membuka pembicaraan lebih dulu. Suaranya datar. Tidak memohon. Tidak menantang. Saya tahu ini akan terjadi, katanya pelan. Tidak ada penjelasan lanjutan. Kalimat itu berdiri sendiri. Cukup untuk menandai posisi masing-masing. Ratna mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi. Tidak ada dorongan bertanya tentang perasaan. Tidak ada tuntutan pengakuan. Yang tersisa hanya kebutuhan memastikan kenyataan. Percakapan berjalan lurus. Maya tidak menyebut cinta. Tidak juga menyebut masa depan. Cerita disampaikan dalam potongan fakta. Tahun. Tempat. Keputusan yang diambil Arif Pratama, sebagian besar tanpa diskusi panjang. Semuanya terdengar seperti laporan, bukan pembelaan. Ratna mengangguk sesekali. Tidak karena setuju, hanya sebagai tanda mendengar. Tidak ada kalimat yang terasa perlu dibantah. Tidak ada yang bisa dipatahkan dengan emosi.
Kebenaran itu terlalu sederhana untuk dilawan. Maya menyebut rumah di Cilengsi tanpa nada khusus. Bukan sebagai milik. Bukan pula sebagai persembunyian. Lebih seperti tempat singgah yang akhirnya menjadi tetap. Ratna tidak terkejut. Informasi itu justru terasa mengunci potongan-potongan sebelumnya. Tidak ada air mata. Tidak ada suara meninggi. Kedua perempuan itu duduk dalam keheningan yang padat. Diapit suara kendaraan dan obrolan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Dunia berjalan seperti biasa, tanpa memberi ruang dramatis. Saat minum habis, Maya berdiri lebih dulu. Kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, saya tidak akan menghindar, ucapnya singkat. Ratna tidak menjawab. Anggukan kecil cukup sebagai penutup. Ratna tinggal lebih lama setelah Maya pergi. Meja kosong di depannya terasa biasa saja. Tidak ada ledakan batin. Yang runtuh justru cara lama melihat cerita ini. Tidak ada lagi peran jahat dan korban murni. Yang tersisa hanyalah orang-orang dengan pilihan yang tidak pernah sepenuhnya benar. Saat bangkit dari kursi, Ratna menyadari satu hal sederhana. Perempuan itu nyata. Dan dengan kenyataan itu, narasi hitam putih yang selama ini menopang ingatan tentang Arif tidak lagi bisa dipertahankan. Informasi itu tidak muncul di awal. Datangnya belakangan, ketika percakapan hampir selesai dan kedua cangkir sudah kosong. Maya Lestari berdiri setengah, lalu duduk kembali, seolah menyadari ada satu fakta yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Ada jeda pendek sebelum kalimat itu keluar. Saya punya anak, ucap Maya tanpa pengantar. Suaranya tetap datar. Tidak ada perubahan nada yang meminta simpati. Tidak ada jeda dramatis yang disengaja. Ratna Wulandari tidak langsung menoleh. Pandangannya masih tertuju ke jalan di depan warung. Kendaraan lewat seperti biasa. Pedagang berteriak menawarkan dagangan. Dunia tetap bergerak. Meski satu kalimat barusan menggeser seluruh poros di dalam kepala. Maya melanjutkan, pelan tapi jelas. Anak itu remaja. Sekolah negeri. Tinggal bersamanya. Tidak pernah dibawa ke rumah Cilengsi. Tidak ikut dalam kehidupan yang terlihat rapi itu. Arif Pratama datang sesekali. Tidak menetap. Tidak menginap lama. Dia memanggil Arif ayah, kata Maya, hampir seperti laporan fakta. Tidak ada kebanggaan. Tidak ada penyesalan yang ditunjukkan. Ratna akhirnya menoleh. Wajahnya kosong. Tidak ada ekspresi yang bisa dibaca dengan mudah. Kata, ayah, menggantung lebih lama dari kalimat lain. Selama ini, tidak pernah ada cerita tentang anak. Tidak ada tanda. Tidak ada ruang yang disiapkan untuk kemungkinan itu. Maya tidak menunggu respons. Cerita berjalan sendiri. Arif hadir dengan jadwal yang ketat. Datang membawa kebutuhan. Mengantar biaya sekolah. Menghilang kembali ke kehidupan lain. Tidak pernah berjanji lebih. Tidak pernah menjanjikan perubahan. Ratna mendengar tanpa memotong. Tangan di atas meja diam. Tidak gemetar. Tidak bergerak. Ada bagian dalam dirinya yang berhenti bereaksi, seolah suara Maya terdengar dari jarak jauh. Gambaran tentang Arif berubah sekali lagi. Bukan hanya sebagai suami yang menyimpan rahasia, melainkan sebagai ayah yang hidup di sela-sela. Peran yang dijalani tanpa diumumkan, tanpa pernah dibicarakan di rumah Depok. Maya berhenti bicara. Tidak ada tambahan penjelasan. Tidak ada pembenaran. Fakta itu dibiarkan begitu saja. Berdiri di antara mereka, berat dan tidak bisa dipindahkan. Ratna tidak bertanya tentang anak itu. Tidak meminta nama. Tidak ingin tahu wajahnya. Ada batas yang tiba-tiba terasa jelas. Beberapa hal, jika dilihat terlalu dekat, tidak bisa lagi dijauhkan. Pertemuan berakhir tanpa penutup khusus. Maya pergi lebih dulu. Ratna tetap duduk. Kali ini lebih lama dari sebelumnya. Udara terasa padat, dada terasa penuh, tapi tidak ada dorongan menangis. Dalam perjalanan pulang, satu kesadaran muncul tanpa suara. Ini bukan rahasia kecil yang bisa disimpan rapi di sudut ingatan. Keberadaan seorang anak mengubah bentuk seluruh cerita. Apapun yang dilakukan setelah hari ini, hidup Ratna tidak akan kembali ke jalur lama yang dikenalnya.
Penjelasan itu datang tanpa diminta. Bukan di warung kopi, bukan pula lewat pertemuan baru. Maya Lestari menyampaikannya beberapa hari kemudian, melalui pesan singkat yang tidak bertele-tele. Kalimatnya rapi, seperti sudah lama disusun dan akhirnya dilepas begitu saja. Arif Pratama tidak pernah berniat pergi dari rumah Depok. Itu yang pertama ditulis. Rumah pertama dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak boleh runtuh, apapun risikonya. Di sana ada kebiasaan, keteraturan, dan kehidupan yang sudah terbangun terlalu lama untuk dirombak. Kalimat berikutnya tidak mencoba menyeimbangkan. Arif juga tidak mampu meninggalkan kehidupan lain. Bukan karena keberanian, melainkan karena ketergantungan yang tumbuh pelan. Tanggung jawab yang terlanjur diambil. Anak yang sudah memanggilnya ayah. Ratna Wulandari membaca pesan itu lebih dari sekali. Bukan untuk mencari celah pembelaan, melainkan memastikan tidak ada bagian yang terlewat. Tidak ada permintaan maaf di sana. Tidak ada pengakuan salah. Hanya uraian keputusan yang dianggap paling mungkin oleh seseorang yang ingin menjaga dua sisi tetap berdiri. Marah muncul, tapi tidak meluap. Tidak ada dorongan membalas pesan dengan nada tinggi. Tidak juga keinginan menelepon dan menuntut penjelasan lebih rinci. Emosi itu berhenti di dada, tertahan oleh sesuatu yang lebih berat, kelelahan memahami. Selama ini, Ratna terbiasa mencari alasan. Untuk keterlambatan. Untuk jarak yang tidak dijelaskan. Untuk kebiasaan Arif menutup percakapan terlalu cepat. Semua diberi makna yang aman agar hidup tetap berjalan. Pesan ini memotong kebiasaan itu tanpa sisa. Penjelasan yang tidak meminta maaf terasa lebih menyakitkan daripada pengakuan. Tidak ada ruang untuk memaafkan jika kesalahan tidak pernah ditempatkan sebagai kesalahan. Yang ada hanya pilihan-pilihan yang diambil sepihak, lalu dijalani dengan disiplin. Ratna menutup pesan itu dan meletakkan ponsel di meja. Tidak ada gerakan tambahan. Tidak ada napas panjang yang sengaja diatur. Di dalam kepalanya, satu proses berhenti dengan sendirinya. Usaha mencari pembenaran atas hidup orang lain. Arif tidak terjebak di antara dua dunia. Arif memilih keduanya. Kesimpulan itu muncul tenang, tanpa dorongan emosi berlebihan. Dengan kesadaran tersebut, sesuatu berubah secara permanen. Ratna tidak lagi tertarik menyusun kemungkinan alternatif. Tidak ingin tahu apa yang akan terjadi jika keputusan berbeda diambil. Alasan-alasan itu kehilangan fungsinya. Yang tersisa hanyalah kenyataan bahwa rumah pertama dijaga bukan demi kejujuran, melainkan demi kestabilan. Sejak hari itu, kemarahan Ratna tidak mencari jalan keluar. Tidak juga meminta pelampiasan. Emosi itu berubah bentuk menjadi jarak. Dan di dalam jarak itu, pencarian alasan berhenti sepenuhnya. Pintu itu akhirnya dibuka pada sore yang biasa saja. Tidak ada hujan. Tidak ada dorongan mendadak. Ratna Wulandari datang ke rumah Cilengsi dengan langkah tenang. Seolah keputusan sudah dibuat jauh sebelum kunci menyentuh lubangnya. Kunci yang berbeda ditemukan di laci kecil dekat dapur. Tidak disembunyikan. Tidak juga dipamerkan. Bentuknya lebih baru, dengan pita plastik tipis sebagai penanda. Ratna tidak langsung mengambilnya. Beberapa detik dibiarkan di tempatnya, seperti memberi waktu terakhir pada pilihan untuk mundur. Putaran kunci terdengar pelan. Tidak seret, tidak melawan. Pintu terbuka tanpa suara berlebihan, memperlihatkan ruangan yang lebih rapi dari dugaan. Tidak luas, tidak juga kosong. Kamar itu disusun dengan fungsi, bukan kenyamanan. Di sisi kanan terdapat lemari arsip besi. Di dalamnya map-map tebal tersusun berdasarkan label. Dokumen hukum. Eka. Salinan perjanjian. Beberapa atas nama Arif Pratama. Sebagian lain mencantumkan nama Maya Lestari. Tidak ada tanggal yang saling tumpang tindih. Semuanya disiapkan dengan urutan yang rapi. Ratna membuka satu map secara acak. Isinya laporan tabungan pendidikan. Nama anak tertera jelas. Setoran rutin tercatat konsisten. Bahkan pada bulan-bulan ketika Arif jarang terlihat di rumah Depok. Tidak ada catatan emosi. Tidak ada pesan pribadi. Hanya angka dan tanggal. Di sudut ruangan, sebuah meja kecil berdiri menghadap dinding.
Laci atas tidak terkunci. Di dalamnya terdapat amplop coklat tanpa alamat tujuan. Tidak ada perangko. Tidak ada nama penerima. Amplop itu sedikit kusut, seolah sering dipindahkan tapi tidak pernah dibuka. Ratna mengambilnya perlahan. Beratnya ringan. Kertas di dalam terasa tipis. Tidak ada alasan logis untuk menunda. Tapi tangan berhenti sesaat sebelum menarik isinya keluar. Ruangan terasa lebih sunyi dibanding sebelumnya. Seakan ikut menunggu. Surat itu ditulis tangan. Tulisan Arif dikenali dari cara hurufnya menekan kertas. Isinya tidak panjang. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan kronologis. Kalimat-kalimatnya langsung, hampir kaku. Arif menulis tentang ketidakmampuan memilih. Tentang upaya menjaga dua kehidupan tanpa merusak salah satunya. Tentang kesadaran bahwa apapun yang dilakukan, akan selalu ada yang terluka. Tidak ada nama Ratna di sana. Tidak juga nama Maya. Surat itu seperti ditujukan pada ruang kosong. Ratna membaca sampai selesai tanpa berhenti. Tidak ada air mata jatuh. Dada terasa penuh, tapi tidak meledak. Kehancuran datang pelan, seperti sesuatu yang runtuh dari dalam tanpa suara. Surat itu dilipat kembali dan dimasukkan ke amplop semula. Ratna duduk di kursi kecil di sudut kamar, menatap lemari arsip yang kini terbuka. Semua bukti itu tidak berteriak, tidak juga menuduh. Hanya berdiri sebagai hasil dari keputusan yang dijalani lama. Saat keluar dari kamar, pintu tidak langsung ditutup. Ratna berdiri sebentar di ambang, membiarkan isi ruangan itu menetap di pikirannya. Dengan membaca surat itu, satu batas telah dilewati. Tidak ada lagi jarak aman antara dirinya dan kebenaran yang selama ini disimpan rapi. Surat itu kembali dibuka malam harinya. Ratna Wulandari tidak membacanya di kamar terkunci, melainkan di ruang tamu rumah Cilengsi, dengan lampu redup dan jendela setengah terbuka. Suasana tenang memberi jarak yang cukup untuk melihat isi surat tanpa tergesa. Kata-kata Arif Pratama terasa sama seperti sebelumnya. Tidak berubah. Tidak bertambah makna. Tidak juga melunak. Surat itu tidak mencoba menjelaskan urutan kejadian. Tidak menyebut alasan yang bisa diperdebatkan. Isinya hanya pengakuan singkat tentang ketidakmampuan memilih satu kehidupan dan melepaskan yang lain. Ratna berhenti di satu kalimat yang terasa paling jujur. Arif menulis bahwa memilih berarti menghancurkan sesuatu, dan ia tidak sanggup melakukan itu. Kalimat itu berdiri sendiri, tanpa usaha menyeimbangkan dengan konsekuensi. Tidak ada permintaan maaf di sekitarnya. Tangan Ratna tidak gemetar. Tidak ada sensasi dramatis. Namun ada rasa pahit yang menetap di lidah, seperti menyadari sesuatu yang tidak bisa diubah. Meski sudah lama dicurigai, surat ini tidak menawarkan ruang untuk memaafkan atau membenci. Hanya memberi batas yang tegas. Ratna menyadari, selama ini ia menangisi versi Arif yang diciptakannya sendiri. Suami yang dianggap selalu jujur. Pria yang diasumsikan akan memilih dengan benar jika diberi kesempatan. Surat ini menghapus kemungkinan itu tanpa kejam, tapi tanpa kompromi. Air mata sempat muncul. Bukan karena sedih semata, melainkan karena lelah. Tangisan yang muncul pelan, lalu berhenti sebelum sempat menjadi kebiasaan. Tidak ada dorongan menahan atau melanjutkan. Emosi itu datang, lalu pergi dengan sendirinya. Ratna melipat surat dan menaruhnya di atas meja. Tidak dikembalikan ke amplop. Tidak disembunyikan. Dibiarkan terlihat, seperti benda biasa yang tidak perlu diperlakukan khusus. Di titik itu, sesuatu berakhir. Bukan pernikahan. Bukan kemarahan. Melainkan harapan bahwa ada penjelasan yang bisa membuat semuanya terasa masuk akal. Surat ini tidak memilih siapapun. Dan dengan itu, Ratna berhenti menunggu dipilih. Malam berlanjut tanpa suara. Lampu tetap menyala. Ratna duduk cukup lama tanpa bergerak. Saat akhirnya bangkit, wajahnya kering. Tangisan tidak lagi menjadi respon otomatis. Kesadaran itu pahit, tapi stabil. Arif tidak gagal memilih karena keadaan. Ia gagal karena tidak sanggup. Dan menerima hal itu membuat Ratna berhenti menangis. Bukan karena kuat,
melainkan karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan lewat air mata. Keputusan itu tidak lahir dari momen besar. Tidak ada percakapan penentu. Tidak juga dorongan emosi yang tiba-tiba mengeras. Ratna Wulandari bangun di pagi hari dengan pikiran yang lebih rapi dari biasanya. Lalu tahu apa yang harus dilakukan. Tidak satupun orang diberitahu. Maya Lestari tidak dihubungi. Rekan lama Arif Pratama tidak dicari. Keluarga di Depok hanya menerima kabar singkat bahwa Ratna sedang mengurus aset lama. Tidak ada penjelasan lanjutan, dan tidak diminta. Rumah di Cilengsi dibersihkan seperlunya. Bukan dirapikan untuk dikenang, tapi disiapkan agar mudah dilepas. Map-map arsip dikembalikan ke lemari. Surat tetap berada di meja. Kali ini dilipat rapi dan dimasukkan ke map tanpa label. Tidak ada yang dibuang. Tidak juga dibawa pulang. Agen properti datang 2 hari kemudian. Pertemuan berlangsung singkat. Pertanyaan dijawab secukupnya. Harga disepakati tanpa tawar-menawar panjang. Rumah itu dinilai layak, strategis, dan terlalu terawat untuk sekadar properti kosong. Ratna hanya mengangguk. Proses penjualan berjalan cepat. Tanda tangan dilakukan di ruang tamu yang masih berbau pembersih lantai. Pulpen digenggam stabil. Tidak ada jeda panjang di bagian manapun. Nama Ratna tercetak jelas di atas kertas. Berdiri sendiri, tanpa perlu mencantumkan alasan. Saat kunci diserahkan, tidak ada upacara kecil dalam batin. Tidak ada hitung mundur. Hanya satu tarikan napas yang terasa lebih berat dari biasanya. Lalu selesai. Rumah itu resmi berpindah tangan, bersama semua cerita yang tidak pernah diminta keluar. Ratna berdiri sebentar di halaman depan sebelum pergi. Pandangan menyapu dinding luar yang bersih, jendela yang tertutup rapi, dan pintu yang sebentar lagi tidak lagi mengenalnya. Tidak ada rasa menang. Tidak juga kalah. Yang tersisa hanya kepastian bahwa keputusan ini memang miliknya. Dengan menjual rumah itu, Ratna tidak menghapus masa lalu. Tidak juga mengungkapnya ke siapapun. Pilihan ini bukan bentuk pengorbanan atau pelarian. Lebih mirip penarikan diri dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia masuki dengan sadar. Mobil melaju meninggalkan Cilengsi tanpa musik. Jalanan pagi terasa biasa. Tidak ada perasaan lega yang berlebihan. Tidak juga penyesalan yang mengejar. Keheningan menemani, berat tapi tertib. Keputusan itu tidak disaksikan siapapun. Tidak dirayakan. Tidak dipertanyakan. Namun sejak hari itu, satu garis telah ditarik. Ratna tidak lagi berdiri di antara dua kehidupan yang bukan pilihannya. Pertanyaan datang pelan, seperti basa-basi yang terlalu sering diulang. Dari kakak ipar saat makan siang. Dari sepupu yang kebetulan bertemu di acara keluarga. Dari Ibu Arif yang masih menyimpan kebiasaan lama, menanyakan hal-hal yang dulu selalu dijawab bersama. Ratna Wulandari tidak menghindar. Wajah tetap terbuka. Nada suara stabil. Jawaban diberikan secukupnya, tanpa lapisan tambahan. Rumah di Cilengsi disebut sudah terjual karena tidak terpakai. Dokumen lama sedang dibereskan. Hidup berjalan seperti biasa. Tidak ada kebohongan yang disengaja. Namun kebenaran penuh juga tidak ditawarkan. Ratna menyadari, sebagian orang bertanya bukan karena siap mendengar, melainkan karena ingin menutup rasa ingin tahu sendiri. Penjelasan panjang hanya akan membuka ruang baru yang melelahkan. Beberapa wajah terlihat ingin menggali lebih jauh. Ratna mengenali tanda itu. Tatapan yang bertahan sedikit lebih lama. Nada yang berubah menjadi hati-hati. Pada titik tertentu, pembicaraan dialihkan ke topik lain tanpa alasan khusus. Tidak ada penyesalan setelahnya. Malam hari di rumah Depok terasa tenang. Tidak kosong, tapi tidak ramai. Ratna menata ulang lemari arsip kecil di ruang kerja. Beberapa map dipindahkan. Sebagian disimpan di rak bawah. Tidak ada dorongan menyusun ulang masa lalu agar terlihat rapi. Cukup memastikan semuanya berada di tempat yang tidak mengganggu hari esok. Pikiran tentang Arif Pratama masih muncul sesekali. Bukan sebagai kemarahan. Bukan juga kerinduan. Lebih seperti bayangan yang lewat tanpa diminta. Ratna tidak berusaha mengusirnya. Tidak juga mengundang kembali.
Ada kesadaran baru yang pelan-pelan menetap. Bahwa hidup tidak selalu menyediakan versi utuh dari cerita yang ingin dipahami. Bahwa mengetahui semuanya tidak otomatis membuat seseorang lebih kuat. Kadang justru sebaliknya. Ratna memilih berhenti di batas tertentu. Bukan karena takut menghadapi penilaian. Bukan pula karena ingin melindungi nama siapapun. Keputusan itu lahir dari kelelahan yang jujur. Lelah menjelaskan. Lelah merapikan potongan hidup orang lain agar terlihat masuk akal. Dengan tidak menceritakan segalanya, Ratna tidak menyangkal kenyataan. Ia hanya mengakui bahwa tidak semua bagian perlu dibagikan. Ada hal-hal yang cukup diketahui satu orang, lalu dibiarkan selesai di sana. Sore berlalu tanpa agenda khusus. Teh di meja mendingin. Jendela dibiarkan terbuka sedikit. Ratna duduk cukup lama. Tidak menunggu apapun. Tidak ada dorongan menilai apakah pilihannya benar atau salah. Ketenangan itu tidak sempurna. Masih ada sudut-sudut yang terasa berat. Namun untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, ketidaksempurnaan itu tidak terasa sebagai kegagalan. Ratna berdamai dengan kenyataan bahwa hidup tidak harus lengkap untuk bisa dijalani. Rutinitas kembali mengambil tempatnya. Tapi dengan irama yang berubah. Ratna Wulandari bangun di jam yang sama, menyiapkan sarapan sederhana, lalu duduk sebentar sebelum hari berjalan. Tidak ada yang tampak berbeda dari luar. Namun setiap gerak terasa lebih ringan karena tidak lagi membawa pertanyaan yang belum selesai. Pekerjaan diselesaikan seperti biasa. Jadwal dipatuhi. Percakapan dijaga tetap sopan. Rekan-rekan melihat Ratna sebagai sosok yang stabil, mungkin sedikit lebih pendiam. Tidak ada yang bertanya terlalu jauh. Dan itu cukup. Beberapa kebiasaan lama menghilang tanpa diumumkan. Lemari sepatu tidak lagi menyimpan sandal khusus untuk ke makam. Kalender tidak lagi menandai tanggal-tanggal tertentu dengan lingkaran kecil. Pada awalnya, perubahan itu nyaris tak terasa. Baru setelah beberapa minggu, Ratna menyadari satu hal yang tidak lagi dilakukan. Makam Arif Pratama tidak lagi dikunjungi. Bukan karena marah. Bukan pula karena ingin melupakan. Langkah itu berhenti karena tidak lagi terasa perlu. Doa-doa yang dulu dibawa ke sana kini tinggal di rumah. Diucapkan singkat, lalu selesai. Ratna menyadari, hubungannya dengan Arif tidak lagi berada di tempat itu. Hari Minggu datang tanpa rencana khusus. Ratna membersihkan rumah, menyiram tanaman, lalu duduk membaca berita tanpa benar-benar mengikuti isinya. Sunyi tidak lagi menekan. Keheningan hadir sebagai ruang kosong yang bisa diterima. Ada bagian hidup yang hilang dan tidak diganti. Tidak dicari pengganti. Tidak juga diisi dengan aktivitas baru yang berlebihan. Ratna membiarkan ruang itu tetap ada. Seperti bekas luka yang sudah menutup tapi tidak dihapus. Sesekali, ingatan tentang Arif muncul dalam bentuk yang berbeda. Bukan lagi suami. Bukan pula pengkhianat. Lebih seperti seseorang yang pernah berjalan sejajar, lalu memilih jalur lain tanpa berpamitan. Ingatan itu singgah sebentar, lalu pergi sendiri. Ratna tidak merasa lebih kuat, juga tidak lebih lemah. Yang berubah hanyalah cara berdiri di dalam hidupnya sendiri. Tidak lagi menunggu penjelasan. Tidak berharap pada penutupan yang sempurna. Sore itu, matahari turun perlahan di balik jendela ruang tamu. Ratna menutup tirai setengah saja, membiarkan cahaya masuk secukupnya. Tidak ada agenda malam. Tidak ada pesan yang ditunggu. Hidup berjalan lagi, tapi tidak sama. Ada sunyi yang menetap, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai penanda. Bahwa beberapa kehilangan tidak untuk diisi kembali, hanya untuk dikenali, lalu dibawa diam-diam sambil tetap melangkah. Rumah itu kini memiliki pagar baru. Ket dindingnya diganti warna yang lebih terang. Pot tanaman di teras dipindahkan, diganti kursi kecil dan rak sepatu. Dari luar, tidak ada yang menunjukkan bahwa bangunan itu pernah menyimpan dua kehidupan yang saling bertabrakan. Penghuni barunya datang dan pergi tanpa beban. Lampu menyala setiap malam. Tawa terdengar sesekali. Aktivitas berlangsung wajar, seperti rumah pada umumnya. Tidak ada tanda tanya yang menggantung di udara. Tidak ada jejak yang meminta untuk dibaca ulang.
Ratna Wulandari tidak pernah kembali ke sana. Alamat itu tidak lagi disimpan di ponsel. Nama jalannya perlahan menghilang dari ingatan sehari-hari. Bukan karena dipaksa lupa, melainkan karena sudah tidak punya fungsi. Rahasia tentang Arif Pratama tetap ada. Tidak berpindah tangan bersama sertifikat. Tidak ikut terjual bersama bangunan. Rahasia itu berhenti di batas yang jelas. Tidak lagi menuntut ruang di hidup Ratna. Ada hal-hal yang tidak pernah diketahui penghuni baru. Tentang kamar yang dulu selalu terkunci. Tentang surat yang tidak memilih siapapun. Tentang seorang anak yang tumbuh dengan jarak. Semua itu tidak tercantum dalam riwayat properti. Dan tidak perlu. Di tempat lain, Ratna menjalani hari tanpa kebutuhan untuk menoleh ke belakang. Hidupnya tidak lebih mudah. Tidak juga lebih berat. Yang berubah hanyalah posisi. Tidak lagi berdiri di tengah cerita orang lain. Rumah itu sekarang berdiri sebagai bangunan tanpa nama. Tidak terikat pada masa lalu. Tidak menanggung makna yang berlebihan. Rahasia pernah ada di sana, lalu berhenti menjadi milik siapapun yang tinggal setelahnya. Narasi tidak menutup dengan keadilan. Tidak juga dengan penebusan. Yang tersisa hanya kenyataan sederhana. Beberapa kebenaran tidak pernah keluar ke permukaan, dan hidup tetap berjalan tanpanya. Ratna tidak membawa cerita itu kemana-mana. Tidak dijadikan pelajaran. Tidak dijadikan luka yang dipamerkan. Ia membiarkan rahasia itu tetap diam, seperti rumah yang kini ditempati orang lain. Dan di sanalah semuanya berakhir. Bukan dengan jawaban. Bukan dengan kelegaan. Melainkan dengan kesadaran bahwa tidak semua hal harus diselesaikan agar hidup bisa diteruskan.